Mengenal Hajah Dewi Sandra Kilik, kelahiran Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3 April tahun 1980, dari ibu muslim dan ayah agnostis. Beliau adalah model, artis dan penyanyi, penulis lagu Indonesia, keturunan campuran Brasil, Inggris Indonesia yang populer pada era tahun 1990-an. Dewi menikah pertama dengan Surya Saputra, seorang aktor dan penyanyi Indonesia pada tahun 2000. Namun, pernikahan berakhir dengan perceraian pada 16 Februari 2005. Dewi kemudian menikah lagi, yang kedua dengan penyanyi Glenn Fredly, pada 3 April 2006. Di Bali pada 11 Desember 2011, namun pernikahan keduanya kembali kandas. Pada Kamis 27 Agustus tahun 2009, keduanya resmi bercerai. Dewi kembali membina rumah tangga dengan menikahi Agus Rahman di Jakarta. Pernikahan ketiga kalinya ini mengubah kehidupannya. Beliau mendapat hidayah dan memulai menata hidupnya menjadi muslimin yang baik, meninggalkan dunia hiburan keartisannya, dan sampai saat ini beliau berdakwah. Simak tausiah perjalanan hijrah beliau. Yang berbeda. Saya yang mengatakan bahwa saya seorang muslim tapi tidak dekat dengan muslimah-muslimah yang ada, sehingga satu hari saya lagi jalan ke sebuah pasar swalayan. Ini buat saya nggak masuk akal sama sekali. Saya waktu itu masih casingnya yang itu ya, bahan kekurangan. Iya. Bayangkan zaman dulu aja saya ke pasar swalayan, mininya segini, pakai belakangnya bolong. Sangar ya. Sangar loh menurut saya, ini baju masuk angin sebenarnya. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share dan tekan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hari ini saya bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur. Seperti setiap hari ketika saya memutuskan untuk berhijrah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada putusnya saya bersyukur. Karena saya sadar bahwa hidayah itu mahal. Tadi Umi bertanya, apa yang membuat saya merubah casing? Ganti casing. Kadang-kadang saya sendiri juga suka bingung, apa? What was the trigger? Apa yang menjadi pemicu? Dan jawabannya hari demi hari saya selalu memikirkan lagi, apa ya? Kok Allah begitu baik banget sama Dewi yang tadinya bahkan mengenal Allah aja tidak. Sholatnya bolong-bolong, puasanya juga diam-diam suka cheating sendiri. Apa membuat Allah memberikan hidayah kepada saya? Lalu saya ingat-ingat lagi dan saya bicara dengan banyak orang tentang bagaimana caranya mereka akhirnya bisa hijrah. Ternyata itu ada di dalam sebuah permintaan dan doa. Meskipun dulu saya bukan ahli ilmu, bukan ahli orang baik, tapi ketika saya minta, saya bersungguh-sungguh. Saya pernah jatuh di dalam satu lubang yang sangat dalam. Lubang yang penuh akan kegelapan dan juga kesedihan, kegalauan, kesengsaraan. Meskipun di luar sana terlihat bahwa Dewi baik-baik saja. Bayangkan ibu-ibu apa yang dikatakan Ustadz Fatih. Saya berada di atas panggung, datang konser itu bukan saya jadi penonton, saya ada di atas panggung. Saya menghibur orang-orang, lalu saya pulang, saya dikasih uang yang Masya Allah jumlahnya tidak sedikit, bahkan sangat besar sehingga kadang-kadang saya suka bingung, ini mau dihabisin untuk apa lagi ya? Dan benar itu juga pasti akan habis untuk hal-hal yang menurut saya bodoh sekali, sia-sia. Sehingga semua itu terasa sia-sia. Saya merasa ini emang hidup cuman gini aja ya. Saya bangun kerja, ngabisin waktu, latihan,
naik ke atas panggung, hura-hura, dapat uang, nanti habis lagi, terus diulang lagi. Saya protes dan saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah, emang cuman begini aja ya? Saya diciptakan untuk seperti ini aja. Saya nggak ngerti, mungkin saya bukan muslim yang baik, tapi saya mau tahu, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya ini? Mungkin dari satu kalimat itu saya nggak ngerti, tapi saya yakin Allah itu maha mendengar. Dan ketika saya mengatakan itu, dalam proses pencarian yang akhirnya saya benar-benar, iya ya, untuk apa ya? Ini semuanya untuk apa? Karena at the end of the day saya tidak bahagia. Lalu perlahan, sedikit demi sedikit, saya diarahkan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Saya yang mengatakan bahwa saya seorang muslim tapi tidak dekat dengan muslimah-muslimah yang ada. Sehingga satu hari saya lagi jalan ke sebuah pasar swalayan. Ini buat saya nggak masuk akal sama sekali. Saya waktu itu masih casingnya yang itu ya, bahan kekurangan. Iya. Bayangkan zaman dulu aja saya ke pasar swalayan, mininya segini, pakai belakangnya bolong. Sangar ya. Sangar loh menurut saya, ini baju masuk angin sebenarnya. Saya jalan ke situ lalu saya lagi belanja-belanja asik sendiri, bertemulah dengan seorang ibu-ibu yang pakai hijab. Dan beliau samperin saya dan bilang, Mbak Dewi, foto ya? Ini sebagai perempuan, meskipun saya terkenal cueknya Masya Allah zaman dulu, saya malu. Saya juga bingung, kok kenapa saya malu ya, kenapa saya risih. Tapi ternyata saya malu karena saya tahu bahwa beliau ini adalah wanita yang sudah menutup auratnya dengan sempurna. Ternyata kok ada trigger gitu ya. Terus saya bilang, Bu, saya minta maaf, ini baju saya kurang sopan, Bu. Padahal setiap hari di atas panggung lebih minim dari itu. Ada tuh baju berenang gitu. Zaman dulu saya pakai gitu, coba bayangkan. Di atas panggung, astagfirullahaladzim. Ini buat saya masih lumayan dan saya bilang maaf Bu, saya malu banget. Nggak apa-apa Mbak Dewi, sini. Dan karena beliau pun saya merasa kok dia tidak menilai saya negatif ya. Kok dia malah mau merangkul saya dan mau foto dengan saya. Wah saya cuman yang ya udah Bu, nggak apa-apa ya Bu, benar ya kita foto. Fotolah akhirnya, cekrek. Setelah itu saya juga bilang makasih, Mbak Dewi rumahnya di mana? Oh ya saya di daerah sini, memang kita sama-sama anak Bintaro. Lalu beliau bilang, Mbak Dewi gak pernah ke kajian ya? Saya gak pernah melihat Mbak Dewi. Ya iyalah Bu, dalam otak saya. Ya kan, saya mainnya kan di diskotik, ya Allah ngapain ngebahas kajian. Itu di dalam pikiran saya. Lalu beliau bilang, Mbak Dewi mau gak? Ya kan? Ya mau sih, cuman saya nggak tahu di mana. Mbak Dewi, saya minta nomor telepon Mbak Dewi ya. Ini juga aneh bin ajaib karena buat saya memberikan nomor telepon ke orang asing adalah hal yang tidak akan pernah saya lakukan. Nggak akan. Pasti saya selalu oper kalau nggak ke manajer saya, Rani, atau ke suami saya. Biarin deh ngomong sama Mas Agus silakan. Suaranya gede soalnya. Biasanya kalau ngomong sama beliau, halo, langsung ditutup. Serem soalnya. Saya memberikan nomor telepon saya ke beliau dan saya cuma nganggap ya udahlah ya. Paling kalau saya nggak mau angkat ya nggak usah diangkat aja, ya kan? Anggap aja miss call atau apa. Dan ini yang luar biasanya. Semenjak saya berikan nomor telepon saya ke beliau, setiap minggu tanpa henti beliau mengirim WhatsApp ke saya, Mbak Dewi di sini ada kajian ini. Saya cuma baca, oke, still not going, makasih, ya kan? Saya nggak bales, saya nggak apa. Dan saya kalau ingat-ingat aja, apa ya Allah kok keren banget ya, skenario-mu tuh kok keren banget. Itu berlanjut, ibu-ibu tebak berapa lama itu berlanjut? Tepat 1 tahun. Bayangkan, seorang ibu-ibu, saya nggak kenal, pakai hijab sempurna, muslimah, tidak menilai saya sebagai
ya perempuan yang gimana-gimana, istiqomah mengundang saya selama 1 tahun. Saya membayangkan kalau hari ini saya disuruh melakukan itu kepada teman-teman saya aja nih, jangankan yang jauh-jauh, teman-teman saya. Ya Allah, kuat gak ya? Itu dijalankan selama 1 tahun dan akhirnya setelah 1 tahun saya menyerah. Karena saya cuma penasaran, ini ibu-ibu semangat banget ya. Ada apa sih sebenarnya dengan kajian-kajian itu? Kok kayaknya keren banget dan saya harus datang dan kayaknya ini penting banget. Akhirnya ini masih dalam proses pencarian, tapi saya merasa ini adalah satu jendela yang Allah berikan dengan begitu gamblang dan jelas bahwa ini loh. Datanglah ke kajian dan isilah otakmu dengan ilmuku. Karena selama ini yang saya isi apa? Ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia. Dan terbukti akhirnya saya tidak bahagia. Mungkin ini lagi puncak-puncaknya krisisnya saya sehingga saya cuma lihat handphone dan bilang, you know what? Oke, saya mau coba ini. Lalu saya datang ke kajian, saya duduk, mohon maaf ya, itu juga datangnya pakai jeans robek-robek. Kalau ingat zaman dulu, ya Allah kayak gak punya baju aja ya. Jeansnya robek-robek. Terus ya kaos biasa karena saya mungkin adabnya belum paham. Terus saya pakai kerudung ala-ala, jadi masih kebuka segala macam. Dan senengnya lagi buat saya, makanya saya selalu mengingatkan untuk teman-teman please jangan menilai orang-orang yang sedang baru hijrah. Jangan pernah menutup pintu mereka yang ingin belajar. Karena satu ketika saya seperti itu. Dan suatu ketika mungkin ibu-ibu yang ada di ruangan itu juga seperti itu, ya kan? We've been there, jadi jangan pernah menutup pintu untuk teman-teman yang sekarang ingin hijrah dan belajar. Rangkul, rangkul, rangkul. Karena waktu saya duduk di situ saya dirangkul dan Masya Allah saya merasa, oh Islam seperti ini ya. Kok keren ya? Apa yang salah ya dengan Islam yang saya pahami zaman dulu? Ternyata zaman dulu tuh saya takut banget sama ustadz-ustadz. Saya takut banget melihat wanita-wanita yang sudah berhijab, apalagi yang panjang. Karena menurut saya mereka sinis gitu. Kalau ngelihat orang pasti yang, iya kan? Sangar gitu. Atau saya lagi di atas panggung gitu kan biasa ya, zaman dulu kan atas panggung menghibur orang terus saya tarik siapa, ternyata suaminya dia, ya iyalah ditatap. Saya cuma, biasa aja deh bu, ya kan? Tapi sekarang saya paham, ya Allah itu zolimnya saya, tidak paham. Tapi ketika saya masuk di satu lingkungan dan saya melihat, kok ini keren ya? Ini baru lingkungannya tok, belum ilmu dari Ustadz. Dan ketika saya duduk, saya melihat Ustadz menyampaikan, seperti apa yang Ustadz Fatih menyampaikan kepada teman-teman. Saya cuma yang, emang isi Al-Quran seperti itu? Kok aku gak pernah baca ya? Kok aku gak pernah tahu ya? Kok keren ya? Ini selama ini saya ngapain aja sama hidup saya? Dari satu pertemuan itu saya merasa ketagihan. Saya merasa ini kenikmatan yang luar biasa yaitu ilmu. Ilmu is the power to make you change. Kenapa sebelum hijrah harus ada ilmu? Karena tanpa ilmu kita gak tahu betapa pentingnya untuk hijrah. Jadi selama 1 tahun kemudian itu saya belajar lagi sampai akhirnya ketemu dengan guru-guru Ustadz Fatih Karim, Ustadz yang lainnya. Akhirnya sekarang bisa bersama Umus Sajat, saya cuman ya Allah ilmu itu gak ada habis-habisnya ya. Dan semakin kita mempelajari, semakin saya merasa wah ini saya banyak salahnya nih. Semakin saya merasa banyak salahnya, saya pengen apa? Saya pastinya pengen memperbaiki diri. Itu saya naik ke atas panggung sekarang selalu gelisah, keringet dingin, saya ngomong sama manajer saya, ini ada yang gak bener nih. Dulu ini menjadi tempat mainku, panggung menjadi tempat mainku, sekarang menjadi tempat yang saya takuti sekali. Karena saya tahu, ini kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah, terus anak-anak muda ini mengikuti cara pakaianku, mengikuti cara perilakuku, ini dosanya ke siapa? Ke saya. Semakin takut kan? Jadi akhirnya saya cuma bilang sama manajemen, ini kayaknya aku sudah mau memulai meninggalkan ini deh. Dan dulu manajer-manajerku tuh laki-laki, dua-duanya.
Lalu mereka mengatakan, Wi, jangan sekarang. Jangan sekarang, tunggu dulu. Kamu sekarang lagi di puncak-puncaknya. Ini kontrak lagi banyak-banyaknya. Ini kamu kalau mau melakukan putusan yang sebesar itu, tunggu. Semakin galau. Sedangkan ketika saya bicara dengan teman-teman saya di kelas, doa Wi, doa. Bisa lihat kedua perbedaan? Yang satu dengan ilmunya manusia, tunggu, jangan. Kamu masih banyak ini. Yang satu lagi dengan ilmu Allah, doa. Doa, minta sama Allah. Kan padahal mereka bisa bilang juga, benar Wi, jalankan. Udah kamu hijrah, tinggalkan semuanya. Enggak, yang dikasih jawabannya doa. Dan saya semakin yakin kepada orang-orang yang lebih tawakal kepada Allah, saya berdoa. Berdoaku berjalan 1 tahun dengan naik turunnya, waktu itu lagi bercerai, ibu saya meninggal, semuanya kayaknya lagi dihantam kanan kiri. Satu sisi lain semakin pokoknya semakin saya pengen hijrah, semakin banyak godaannya. Masya Allah, itu namanya kontrak enggak habis-habis. Saya cuma gini, ini apalagi sih, dan gelisah. Sampai satu titik saya merasa ini uang ini gak bisa membeli saya. Satu titik saya pernah ini yang membuat saya tambah ilfil dengan dunia entertainment adalah ketika saya diundang dari pihak yang mengontrakkan kita mengatakan, Mbak Dewi nanti nyanyi, kita request penarinya harus perempuan semua. Saya kan selalu bawa penari. Terus bajunya harus seperti ini, dan Mbak Dewi juga harus seperti ini. Itu bajunya minimnya Masya Allah. Sebelumnya saya memang minim, tapi ketika orang lain yang mengatur saya untuk harus minim, itu saya memberontak. Sejak kapan mereka bisa membeli cara saya berpakaian? Sejak kapan mereka bisa mengatur saya untuk berpakaian? Dengan angka sebegitu, saya malah nolak. Dan saya bilang enggak, sorry. Kalau mau Dewi Sandra dan mau penarinya, terima. Kalau nggak terima, nggak usah kontrak saya. Itu awalnya pemberontakan saya. Karena saya nggak terima diatur-atur sama orang, dan saya nggak terima ini semuanya perempuan dieksploitasi. Beda ya, lucu ya. Ketika saya melakukan sendiri nggak masalah. Tapi ketika orang yang minta itu, wah itu saya marahnya minta ampun. Dan semenjak itu saya bilangin ya sama semua klien, saya bodoh amat. Itu angkanya mau seperti apa, nggak ada yang bisa mengatur saya. Saya bilang sama tim manajemen. Sampai akhirnya semakin kesini, semakin aneh-aneh permintaannya. Mbak Dewi kita minta ini, Mbak Dewi kita minta itu, lama-lama saya jenuh. Tapi angkanya luar biasa fantastis. Saya cuma bilang ini dia nih, ini godaan. Sampai akhirnya saya di satu titik dan saya merasa ini sudah cukup. Saya bilang sama tim manajemen, I'm done, finish. Kita tutup buku, terima kasih atas semua pengalaman yang luar biasa, tapi sekarang rasanya saya harus kembali kepada yang benar, yaitu jalan Allah. Saya belum memutuskan untuk hijrah, itu baru cut secara pekerjaan. Lalu saya bertemu dengan manajer saya sekarang perempuan, namanya Rani, dan di situ saya mulai merasa klop. Iya ya, ternyata benar ya, pola Allah tuh selalu benar. Perempuan sama perempuan itu pasti lebih nyambung dan pasti saling menjaga. Itu pasti, kecuali laki-laki itu adalah mahrammu. Iya kan? Waktu itu saya pakai baju minim itu masih baru deket sama Mas Agus, belum jadi suami. Tapi Masya Allah, dia cuma nih, Dewi enggak, pakaian kamu enggak banget. Cie, disitulah mulai timbul bunga-bunga cinta. Karena saya merasa, ini dia nih calon imamku. Ya kan? Tapi semakin gituin semakin saya tes lagi. Saya coba lagi lebih minim lagi. Saya sakit kepala, enggak. Saya aja nggak ikhlas kamu di atas panggung seperti ini. Saya membayangkan laki-laki yang menatap tubuhmu seperti itu, saya nggak ikhlas. Itu sejak itu saya mulai berubah. Saya meskipun protes sama Rania, dia kan belum suami aku, ngapain sih ngelarang-larang, jual mahal. Padahal ceritanya. orang yang diceritain ada di situ loh. Itu kan strategi perempuan ya ya, jual mahal apa. Padahal aku suka banget digituin. Kok selama ini aku nggak pernah digituin sama laki-laki ya. Dijaga, dilindungi, dihargai kodratnya sebagai wanita yang harus ditutup-tutupin gitu, disayang-sayang.
kok kayak gini ya? Ini Allah, karena saya minta. Saya minta Allah mana? Mana? Dan akhirnya dikasih, semuanya akhirnya saya memutuskan untuk tutup pintu-pintu kemaksiatan yang ada. Sampai akhirnya datang ke titik di mana saya sholat, saya tahajud, dan saya minta Allah, ya Allah saya sudah datang ke kajianmu. Ya Allah saya sudah dengar kebenaran-kebenaranmu. Ya Allah sekarang ini saya sedang berusaha untuk menjadi hamba yang Engkau cintai. Tapi saya ingin satu lagi petunjuk ya Allah. Dan saya mohon petunjuk ini benar-benar datang dari Engkau khusus untuk hamba. Saya gak mau lewat orang karena saya takut dibilang ikut-ikutan. Apalagi zaman sekarang ini kan selalu orang bilang hijrah itu cuman tren. Lu cuman tren, tunggu aja nanti tanggal mainnya lepas tuh hijab. Itu adalah hal yang paling saya takuti dan saya tidak mau. Lalu saya minta dalam tahajud tersebut satu tanda ya Allah. Dan satu lagi saya minta jangan lewat mimpi. Karena mimpi itu bisa ditafsirkan oleh siapapun dengan konteksnya masing-masing. Saya pengen yang real ya Allah. Dan disinilah saya merasa bahwa Allah benar-benar mendengar sebuah permintaan meskipun saya belum baik. Saya tahajud selesai, saya minta dengan air mata, mata saya tiba-tiba tertuju kepada Al-Quran yang ada di samping meja tempat tidur. Apa yang saya lakukan? Saya geleng-geleng. Lagi-lagi saya ngobrol sama Allah, ya Allah gak mungkin, gak bisa. Saya gak pernah buka Al-Quran itu, memang ada. Tapi saya nggak tahu ayat mana, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak tahu apa yang Engkau ingin saya bacakan. Tapi tolong jangan itu, yang lain aja ya Allah. Yang lain, ya Allah saya nggak mungkin kuat untuk bertanggung jawab atas apa yang saya baca nanti. Ternyata Allah menguatkan hati saya dan menggerakkan hati saya, mata saya untuk tetap menatap Al-Quran itu. Saya lebih meringis lagi, nggak bisa ya Allah, tolong jangan ini, tolong jangan ini. Itu saya bergulat dengan hati saya yang paling dalam, sampai akhirnya saya buka mata lagi dan sekali lagi mata saya cuman ke situ. Nggak mau lepas, nggak mau kemana-mana, stay. Lalu saya minta sekali lagi sama Allah, ya Allah dengan caramu, kalau ini adalah jalannya, kuatkan saya. Saya gak akan sanggup kalau sendirian. Saya butuh pertolonganmu. Saya ambil Al-Qur'annya, saya duduk lagi di atas sejadahku. Dan saya kembali berdiskusi. Saya gak tahu halaman mana, ayat apa, saya gak tahu ya Allah. Tapi kalau apa yang saya baca adalah sesuatu yang Kau perintahkan, saya akan jalankan. Akhirnya dengan random saya membuka Al-Quran itu dan yang terbuka adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Yang berbunyi wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri dan anak-anakmu agar mereka mau menutup aurat mereka, menjulurkan hijab mereka, agar saya mengenali mereka dan saya menyayangi mereka. Itu saya nangis, benar-benar nangis. Ya Allah, dari 1000 ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Dan saya cuma merasa iya, karena Allah yakin saya bisa melakukan ini, ya kan? Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kekuasaannya. Allah memberikan ini dan saya terima. Saya bilang oke, Allah, whatever happen next, saya akan serahkan kepadamu. Seperti hari ini saya serahkan tubuhku yang tadinya saya sudah hambar-hambarkan, humbar-humbarkan kemana-mana. Hari ini juga saya akan menutupnya. Saya nggak ngomong sama suami, saya nggak ngomong sama manajer. Hari itu saya tutup, terus saya kirim email ke manajer saya karena beliau lagi di Korea dan suami saya sudah menikah akhirnya, happy ending nih. Yang di belakang. Saya kirim email ke beliau, beliau sudah di kantor, saya cuma bilang kepada mereka,
Rani nanti kamu pulang dari Korea jangan kaget ya. Saya sudah berubah penampilan. Suami nanti ketemu sama saya setelah pulang kantor jangan kaget ya. Saya sudah berubah penampilan. Ganti casing. Ya. Itu manajer saya cerita ketika beliau di atas pesawat dia nangis. Karena kita akhir tahun kita lagi mau memperpanjang kontrak-kontrak. Saya bilang maaf Rani saya minta maaf banget. Itu kita cancel semuanya dan Rani kalau mau keluar dari manajemen ini karena saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu pekerjaan Allah yang Allah mau kasih pada saya seperti apa, tapi kita sama-sama ikhlas ya karena saya ingin mendekatkan diri kepada Robku. Dia nangis dan cuma bilang ya Allah Wi, dia balas gue seneng banget, beda banget kan sama manajemen dulu gitu. Gue seneng banget Wi ini ya Allah, iya lu harus dan gue dukung 1000%. Apapun yang terjadi gue tetap di belakang lo. Saya baca itu juga ya. Ini rasanya memiliki lingkaran dan sahabat yang tepat. Beliau belum pakai hijab. Tapi beliau mendukung saya untuk pakai hijab. Masya Allah. Suami saya dia nggak jawab. Karena nanti malam kita ketemuan. Lalu saya datang ke kantornya. Surprise gitu. Bayangkan ibu-ibu. Baju pertama saya yang ada di lemari warna hitam. Jadi waktu saya ketemu sama beliau, dia cuma gini. Astagfirullahaladzim. Dulu saya memang gak suka kamu dengan penampilan kamu ya. Dengan minim-minim apalah itu. Tapi istriku, apakah kamu seperti ini selama-lamanya? Dia juga shock kan, tiba-tiba hitam semuanya. Tenang sayang, cia. Ini saya habis dari Tamrin City. Saya cuma baru punya yang hitam, besok kita warna kuning, warna merah, pelangi. Semuanya saya keluarkan untuk Anda. Masya Allah, tapi that is the best proses yang saya merasa saya bisa nikmati. Dan sampai hari ini saya selalu minta doanya semuanya sama Umu Sajat, sama teman-teman. Semoga kita dijaga dengan keistiqomahan. Amin. Karena apa yang dikatakan Ustadz itu benar. Hijrah itu gak gampang. Kalau hijrah kita gampang, pasti ada yang salah dengan hijrah kita. Itu udah pasti. Jadi kalau ada yang bilang hijrah itu gampang kok, enggak, nikmat kok, nikmat. Nikmat, tapi ujiannya juga ada. Dan ini yang saya rasakan dan ini yang saya harapkan bahwa kita semua di dalam ruangan ini kita terus semangat dengan hijrahnya kita, dengan istiqomahnya kita, dengan doa-doanya kita minta sama Allah jaga kita. Karena prosesnya masih panjang. Kita baru tahu hasil ujiannya ketika kita sudah selesai. Kalau kita belum selesai, pasti akan diuji terus. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.